Sabtu 12 Maret 2022 hari ini ada peristiwa penting yang diukir kaum perempuan Bali keturunan NTT. Wadah yang menjadi rumah besar mereka lahir 12 Maret 2016. Ini ditandai dengan seremoni pengukuhan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Flobamora Dewata Sang Dewi oleh Ketua Umum Flobamora Bali Yusdi Dias di Gedung Wisma Sabah, Kantor Gubernur Bali. Saat itu Ketua Umum Flobamora Sang Dewi Angelika G. Dias didampingi 64 anggota Badan Pengurus yang ikut dikukuhkan. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Sang Dewi, nama ini belakangan lebih populer. Lahir di Jalan Pelawa 79 Denpasar. Di sini rumah pribadi keluarga Yusdi Dias sekaligus sekretariat Flobamora Bali masa itu. Ketua Umum Flobamora Sang Dewi bertutur mengenang peristiwa 6 tahun lalu. Berjalan gitu aja, nggak ada. Terus akhirnya saya waktu itu ingat sekali Om Sam kan suka ngetik di sana, buat apa gitu kan, lapor apa gitu kan, nulis di sana, ngetik kan di komputer sana. Terus bilang Pak Sam, ayo kita buat yuk ini yuk logonya kita ini ibu-ibu Sang Dewi kan. Saya ingat itu Om Sam dan saya itu yang buat tuh logo. Ya itu ya kebesaran. Ukuran payudaranya kebesaran. Saya bilang ibu ukuran payudara siapa ini, saya bilang itu kan. Akhirnya tolong ya Om Sam ya, ukuran payudara ibu-ibu ini tidak segini. Nama Sang Dewi tidak muncul dari banyak kepala, kecuali satu kepala, kepalanya G. Dias. Lalu, mengapa harus Sang Dewi nama yang dipilih? Itu udah di pikiran saya itu, Sang Dewi. Kita kan berembuk nih, Sang Dewi. Perempuan yang pegang panah maksudnya, itu waktu itu kan panah. Ketika panah itu, bujur panah itu dilepas begitu, dia pasti akan lurus kan. Itu maksudnya lurus itu, ada tuh bengkok-bengkok begitu, pasti lurus. Sang Dewi, seorang perempuan, tangguh pastinya, harus tangguh, harus kuat. Karena ini kan perempuan NTT ini kan, semuanya kan kepala batu juga ini. Ada itu yang ini pasti kepala batu juga kan gitu. Sebelumnya, Yusdi dia sempat membisikkan kepada Sam Kelilau yang ketika itu Humas dan Infokom Flobamora Bali tentang perlu dibentuk wadah untuk kaum ibu di lingkungan keluarga besar Flobamora. Rupanya 6 tahun lewat, Yusdi yang diingatkan soal ini mengatakan, lupa. Terlalu banyak ide-ide liar yang muncul kapan saja yang segera dieksekusi kan gitu kan. Biasanya kan ada ide yang bagus, kita diskusikan, oh pas, langsung kita eksekusi kan gitu. Biasanya itu kalau itu. Tapi kalau bahwasanya harus ada satu penghargaan khusus kepada peranan wanita itu, ibu-ibu, ya kan sudah lama dipikirkan itu kan. Jadi ibu-ibu itu bukan di garis belakang, garis depan juga bisa gitu. Membantu lah, itu jadi menjadi partner atau pasangan yang sepadan gitu ya. Selain itu, sekadar kilas balik, Ketua Umum Flobamora Bali Yusdi Dias sempat mengernyitkan kening saat diinfo bahwa nama dan logo komunitas ini sudah siap. Pak Yusdi, kenapa harus Sang Dewi? Kenapa ya ibu apa gitu kan maksudnya dia. Tapi saya maunya Sang Dewi itu aja kan. Orang perempuan itu kan ngotot kemarin. Akhirnya mulailah kita buat gambar dulu, terserah dia mau terima nanti atau bagaimana. Yang penting saya gambar dah dulu logonya. Rupanya Yusdi tempo itu agak kurang sreg awalnya dengan nama itu gara-gara dia merasa kurang aroma dan nuansa NTT di situ. Ya, itu kan kesannya apa namanya Bali sekali kan. Kalau saya kan lebih pas tuh kalau kesannya mix, karena kita ini kan mix diaspora NTT yang ada di Bali, harus ada nama-nama NTT sedikit lah. Tapi kan itu aspirasi dari mereka yang pas, mereka yang cocok, mereka pakai dan eksis sampai sekarang kok, 6 tahun sudah ya. Iya, akhirnya diterima.
Setelah lihat logo, lihat gambar, lihat artinya juga, kenapa harus pakai yang pegang panah, perempuan harus pegang panah, kenapa gitu. Akhirnya diterima. Awal menyusun komposisi kepengurusan Sang Dewi sempat kerepotan. Maklum, barang baru di lingkungan keluarga besar orang Bali asal NTT ini. Menyusun pengurus karena waktu itu kan kita nggak tahu ini siapa dokter baru, karena kita nggak tahu, kita kan tahunya mungkin saya, Mbak Ika, Ibu Loni, terus Bu Ice, Oja, terus siapa lagi ya, Bu Luciano kan waktu itu. Gimana kalau kita kumpul dulu nih, yuk kita cari, ini kita nggak tahu ibu-ibu siapa, ketua unitnya siapa, terus ininya siapa. Ya yuk dah kita cari dah dulu kan gitu. 6 tahun sudah Sang Dewi berumur, ada potongan kenangan yang masih melekat di benak Ge Dias. Suatu hari ini, pas kumpul ini, saya ingat sama Mbak Ika, sama Bu Loni. Di sana dah, di tempatnya Bu Loni itu, saya gini, coba kita, kita kan minta bantuan Pak Yusdi sebagai ketua Bobo Mora, Pak Freddy juga sangat mendukung kan juga. Dia bilang, ketua unitnya ini nih namanya Pak ini. Coba kita minta ibu-ibunya gitu. Ada satu nama itu Pak siapa namanya? Pak Boni dah. Mbak Ika coba sebagai sekretaris kita gini, coba telepon Ibu Boni. Pak Boninya telepon, kita minta izin. Kan kita selalu minta izin ke bapaknya dulu biar ikut di kepengurusan kami, nanti kita bentuk ini. Ketika kita gini Pak Boni, ternyata Pak Boni bilang, di Balikpapan gitu kan. Oh, kapan ke sana, ke Kalimantan? Mbak Ika nanya, kapan ke Kalimantan? Bukan, sudah ada di Balikpapan gitu kan. Aduh, ternyata sudah meninggal. Nah itu udah kita kan nggak tahu. Nah sejak itu dah kita mulai dah kumpul gini, akhirnya mengerucut. Itulah akhirnya saya, Mbak Ika, Ibu Loni, Bu Ice, Bu Luciano, terus Ibu Jimmy itu ya, Bu Diaviani, terus banyak lagi yang menjadi pengurus di sana kan. Terus penasehat juga ada Ibu Fatma Jati kan waktu itu, Bu Hakim tuh Bu Fatma Jati, Ibu Siti Rahda, Bunda Siti Rahda kan penasehat. Terus ada Ibu ini, Bu Ola, ya terus Bu Sariola, ya pengukuhan di kantor gubernur, ya kantor gubernur waktu itu pengukuhan tanggal 12 Maret 2016. Itu sudah 6 tahun yang lalu Om Sam. Dan logo itu masih pakai kok. Banyak ya organisasi perempuan yang Ibu Tini itu gini, yang Ibu Tini itu ada nah yang lucu lagi, saat itu baru 2 hari yang lalu pengukuhan. Terus saya kan urus, ada Ibu Veronica namanya. Ibu Veronica ini ada masalah di Rumah Sakit Sanglah. Nah, pas saya ke sana sama Ibu Imelda, nggak salah Ibu Imelda yang urus waktu itu. Sampai di situ, saya bilang sama Ibu Putu, ada Ibu Putu namanya, Bu Putu Markusi. Ibu saya juga kan Sang Dewi. Bingung saya, karena kan saya baru kenal kan, baru pengukuhan 2 hari yang lalunya tuh. Terus kita ketemu di rumah sakit, kita ketawa semua sama Bu Loni, sama semua ini kan ketawa, sama Bu Ice juga. Ini pengukuhan loh 2 hari yang lalu. Terus kita ketemu di rumah sakit. Jadi kan belum saling kenal itu kan. Di ini foto ya kita dikukuhkan ya, tapi pas 2 hari kemudian kita ketemu tuh lupa gitu loh. Terlalu banyak kan. Kita banyak ininya pengurusnya kemarin, ada 65 itu nggak salah pengurusnya kemarin. Kalau yang kemarin sebelum pandemi itu kita banyak kan, kalau ada yang sakit atau apa, kemarin kan banyak juga ada yang ngurus perempuan dan anak-anak yang ini itu loh juga diurus kemarin. Orang yang sakit urusan sama rumah sakit apa itu kita banyak juga urus kemarin ketika pandemi ini. Tapi sebelum itu juga kan urus poli juga. Poli. Nah sekarang ini gara-gara pandemi gini udah mulai agak ini
agak berkurang, tapi masih konsisten arisan masih tetap arisan per bulan. Terus ada basar, kita juga kan lakukan basar. Ya, basar pertama, basar Sang Dewi pertama di kantor dinas itu, dinas kebudayaan. Kita mengadakan basar. Terus kalau yang kemarin itu kan basar kuliner, jadi ibu-ibu yang pintar masak, yang punya keahlian memasak atau apa hasil karya itu kan kita adakan basar kan di warung Sang Dewi juga. Sang Dewi ini bagi Flow Bamora Bali selalu ada ketika dibutuhkan. Sang Dewi ini kan dia ada ketika dia dibutuhkan, itu kan sebenarnya esensi yang pentingnya di situ tuh kan, ya apa namanya, orang tahu ada dia tidak melebihi porsinya yang diperuntukkan, tapi dia selalu ada dan siap menjadi pendamping, menjadi pelengkap, menjadi pemberi jalan keluar, bahkan menjadi solusi dari kesulitan atau problem yang dihadapi terutama oleh kaum wanita dan anak-anak kan. Lantas, apa harapan untuk Sang Dewi ke depan? Ya semoga selalu guyup, selalu kompak, dan bisa menjadi berkat buat yang lain. Semoga melakukan pelayanan yang terbaik juga. Semoga semakin jaya. Kompak itu terutama, guyup itu terutama, dan selalu bersemangat. Ke depan ya Sang Dewi tetaplah seperti ini ya, jejak yang ditinggalkan dan sedang dibuat sekarang hendaknya diteruskan ke depan, bahwa sudah banyak ada regenerasi berkembang. Biasa aja, Sang Dewi ini kan kegiatan sosial, dia bukan kegiatan panjat sosial gitu kan. Ini kan bukan untuk ekspos apa, jadi dia seperti angin lah. Di saat gerah orang penat suntuk, dia memberikan angin spoi-spoi. Ini bukan angin badai atau apa, memberikan spoi, menenangkan, menyejukkan, memberikan orang itu jalan, memberikan kail lah ke depan yang lebih baik. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV.